saya ingatkan lagi bahwa kita sepakat Allah itu, Tuhan itulah maha adil. Ya. Kita bicara adil. Karena tadi saya bikin polling, menurut kalian adil itu apa? Ada yang menjawab adil itu harus sama rata. Lalu ada yang menjawab adil itu harus sesuai dengan porsinya. Jadi sebagaimana mestinya. Nah, lalu saya mencoba membawa kita berpikir bahwa yang kita yakini paling adil di dunia ini adalah Allah. Nah, sehingga ketika saya jadi polisi, si Prihatin Surbakti jadi pedagang, si Den jadi pengangguran, itu adil. Ya, karena apa? Kita sudah yakin bahwa Allah maha adil. Jadi jangan si Denja protes kepada Allah. Kenapa Bang Beni jadi polisi, saya jadi pengangguran? Karena kamu dulu nggak daftar jadi polisi, nggak berjuang kan gitu. Lalu jangan pula kita iri sama si Surbakti, kenapa dia jadi pedagang banyak duit? Ya karena dia memang berusaha mencari duit, adil. Jadi kesimpulannya adalah adil itu sebagaimana mestinya. Kalau dia rajin, dia pangkal kaya. Dia malas, dia pangkal bodoh. Itulah adil. Ya. Kita bicara hukum bahwa barang siapa yang mencuri dihukum maksimal 5 tahun. Artinya pencuri itu bisa dihukum antara 1 hari sampai 5 tahun. Selama dia dihukum dengan hukuman seperti ini, itu adil. Ya. Kecuali dia dihukum 6 tahun, itu sudah tidak sebagaimana mestinya ya. Atau 1 jam gitu. Jadi kalau hakim menghukumnya itu antara 1 hari dengan 5 tahun, itu masih adil teman-teman. Tapi ingat, hakim ini adalah wakil Tuhan. Jadi semboyan hakim wakil Tuhan ini sudah ribuan tahun lalu. Makanya kita berharap hakim kita ini jadilah wakil Tuhan dia di dunia ini. Supaya menghukum itu adil. Sesuai dengan perbuatannya. Sesuai dengan porsinya. Sekarang, coba kalian bayangkan ya. Sekarang lagi rame, istri Pak Sambo tidak ditahan. Ya. Ribut. Banyak orang mengatakan tidak adil. Karena apa? Karena ada juga kasus yang sama, dia punya anak kecil juga, tapi ditahan katanya. Menurut kalian adil atau tidak? Adil. Ya, alasannya Riz. Gini, Bang, alasannya karena yang menentukan keadilan itu adalah hakim. Sementara ini belum dihakim. Kita tidak bisa memberikan patokan itu bahwa adil atau tidak adil. Nanti adilnya ada di hakim. Itu Bang keputusan saya. Mantap, bagus. Ini udah mulai, saya pengen anggota Lang Maut itu berpikir logika. Ya. Kalau kita menganalisa hukum, teman-teman, saya selalu ulangi lagi, jangan pakai perasaan. Jangan pakai rasa suka atau tidak suka. Kalau kalian menggunakan suka tidak suka untuk menganalisa masalah hukum, hasilnya pasti sesat. Ya. Karena kalau orangnya kalian suka, kalian akan membela dia. Kalau kalian nggak suka, kalian tidak akan membela dia. Kalau kalian amati, kemarin Komnas HAM gigih kan. Pertama-tama dicurigai, ini Komnas HAM ini nggak benar, kita bilang. Lambat-lambat laun, akhirnya bagus. Kita puji lagi. Komnas HAM begini-begini. Nah, kemarin Komnas HAM memberikan hasil rekomendasinya. Kita tidak suka. Kita bilang lagi nggak adil lagi Komnas HAM. Besok-besok mungkin Komnas HAM akan membuat lagi statement yang menyenangkan kita. Kita dukung lagi, adil gitu bilang. Nah, harusnya tidak seperti itu kan. Kita menilainya tetap pakai logika.
Kita tadi sepakat bahwa keadilan itu tidak mesti sama rata. Ya. Walaupun begitu bukan berarti dibeda-bedakan sesuka hati. Disitulah saya katakan hakim itu wakil Tuhan. Dia harus benar-benar adil. Walaupun sudah diberikan batasannya tadi. Jadi kembali ke yang tadi, bahwa ada banyak orang berbeda pendapat. Lebih banyak bahkan yang mengatakan ketika ibu itu nggak ditahan, nggak adil. Apakah kalau ibu itu tidak ditahan salah? Ini bukan adil, masalah adil tidak adil ya. Salah atau tidak? Coba jawab. Atau harus dia ditahan gitu. Kalau nggak ditahan melanggar hukum penyidiknya gitu. Siapa yang berani jawab? Tidak. Tidak melanggar. Tidak. Ada yang mengatakan melanggar atau tidak? Tidak. Tidak, Bang. Tidak. Kalau melanggar tidak. Tapi beda lagi ya dengan pertanyaan saya tadi. Adil atau tidak itu beda lagi ya. Tapi kalau salah atau tidak salah, nggak salah. Ya. Penahanan itu teman-teman ada syaratnya. Yang pertama, ancaman hukumannya harus 5 tahun ke atas. Itu baru tersangka dapat ditahan. Dapat artinya bisa iya bisa tidak ya. Nggak wajib dia. Kalau bahasanya dapat berarti tidak wajib. Dapat ditahan. Jadi orang yang dipersangkakan melanggar pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas dapat ditahan. Itu satu. Syarat yang lain adalah penyidik khawatir dia melarikan diri. Yang kemudian lagi penyidik khawatir dia mengulangi perbuatan. Kemudian lagi pertimbangan penyidik khawatir dia menghilangkan barang bukti. Jadi kewenangan menahan ini ada di tangan penyidik. Dengan pertimbangannya dia tadi. Jadi penyidik itu dapat menahan orang, dapat juga tidak. Jadi kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa mempermasalahkan ketika penyidik menahan atau tidak menahan seseorang. Itu bukan kata Bang Beni. Kata undang-undang hukum kita, teman-teman. Kalau kita tidak sepakat dengan itu, berarti undang-undang yang kita rubah. Ya. Kalau bicara hukum seperti itu. Jadi semua juga sudah ada aturannya. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan ini ada nanti perhitung-hitungannya. Ada tersangka yang ditahan. Ketika nanti dia diponis sama hakim, misalnya 1 tahun ponisnya, nanti dipotong masa tahanannya tadi. Kalau dia sudah menjalani tahanan di penyidik tadi 2 bulan, berarti dia tinggal menjalani 10 bulan lagi kan. Bagi orang yang nggak ditahan dia nggak dikurangi, tetap saja dia akan menjalani 1 tahun 12 bulan. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Jadi kalau bagi saya, ditahan atau tidak ditahan sama aja. Jadi pertimbangan penyidik aja, takut dia lari, takut ini, silahkan aja. Itu tidak akan mengurangi hukumannya atau menambah hukumannya. Ya. Jadi selama masih dalam koridor tadi, teman-teman, adilnya itu. Bukan kata Bang Beni, itu hukumnya begitu. Gitu. Saya ingin anggota Elang Maut itu bisa menilai hal-hal yang bersebaran di medsos itu, kalian harus bisa menilainya. Rasa adil tadi sudah kita jelaskan tadi. Allah sendiri memberikan kepada kita ini tidak sama ya. Kita sendiri kepada anak jajannya nggak sama. Padahal kita sayang semua anak kita, tapi jajannya kita beda-bedakan kan. Itulah adil itu jika dilakukan sebagaimana mestinya. Nah, semuanya, ini saya pribadi teman-teman ya. Saya sangat berharap hakim
jadi wakil Tuhan benar-benar. Supaya keadilan itu benar-benar bisa diterima hati dan pikiran kita. Kalian pernah dengar Hakim Bau? Kalau di film Hong Kong ada tuh Hakim Bau. Itu Hakim Bau itu bukan hanya cerita dongeng teman-teman. Itu memang ada pada zaman Kaisar apa namanya dulu. Ada seorang hakim yang benar-benar bijaksana. Apapun masalah yang dibawa ke hakim ini, dia akan memutuskannya dengan sangat bijaksana dan tegas. Makanya jadi hakimnya ini melegenda. Kemudian ada satu hakim di Amerika. Dia juga kalau saya lihat itu dia hampir sama dengan Hakim Bau itu. Suatu hari dibawalah ke hadapan hakim ini seorang pelanggar lalu lintas. Ya, pelanggar lalu lintas. Lalu ditanya dia. Dibawa sama jaksa menghadap, diperiksa sama hakim ini. Jadi hakim ini seperti Hakim Bau tadi, dia benar-benar memeriksa kasus, teman-teman. Jadi tidak hanya mendengarkan jaksa, tidak hanya mendengarkan pengacara, tidak hanya melihat berkas yang dikasih, tapi dia benar-benar menganalisa kasus ini, masuk dia di dalam kasus. Hakim Bau itu seperti itu. Hakim di Amerika pun seperti itu. Contohnya yang saya ingin sampaikan, ketika pelanggar lalu lintas itu tadi disidang sama dia, ditanya sama dia, "Hei, kamu apa kesalahanmu?" "Saya dituduh melanggar lalu lintas, Pak Hakim," katanya. "Apa yang kamu langgar?" "Saya dituduh melanggar lampu merah." Coba dia perintahkan kepada pegawainya, "Saya mau lihat lampu merah tempat anak ini tadi melanggar lalu lintas," katanya. Direkam, CCTV-nya dilihatkan. Jadi diperlihatkanlah kepada hakim posisi lampu merah di simpang itu seperti apa. Ada lampu merah 3 biji. Ya. Nah, jalan ini ada yang lurus, ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Ikuti ya teman-teman ya. Nah, ketika lampu merah tadi untuk yang lurus itu merah, ya, anak ini berhenti. Oke, ternyata yang di belakangnya mau belok kanan, yang ke kanan hijau, terhalang kan, diklekson lah, tot tot tot, karena udah ribut, akhirnya dia bergerak, dia ditabraknya lampu merah tadi. Ada polisi plit katanya. Ya paham ya. Disidanglah dia tadi. Itulah ceritanya. Lalu ditanya oleh hakim. "Kalau begitu menurut kamu salah enggak?" katanya. "Tidak Pak Hakim." Lalu hakimnya berkata begini. "Ya, saya sepakat sama kamu. Kamu tidak salah," katanya. "Kenapa kamu tidak salah?" "Karena kamu justru memperlancar lalu lintas," katanya. "Kalau kamu tetap bertahan, macetlah sampai ke belakang sana," katanya kan. "Jadi saya perintahkan polisi dishub supaya segera memperbaiki lampu merah dan polisinya saya denda," katanya. Itu hakim yang keren. Ya. Karena apa? Dia ikut masuk ke dalam, dia pelajari. Seperti Hakim Bau itu. Ada berkas masuk, dia nggak baca aja. Dia pelajari, disuruhnya intelnya, disuruhnya pegawainya, cek ini ke sana. Jadi dia tidak menerima begitu saja untuk memutuskan perkara. Itulah yang saya harapkan hakim kita seperti itu. Jadi jangan hanya menerima berkas, membaca. Jangan hanya menerima laporan dakwaan dari jaksa. Bagaimana kalau orang ini bohong? Ya. Sampai di sini paham teman-teman ya. Jadi keadilan itu ya
apabila dilakukan sebagaimana mestinya. Jadi bukan keadilan itu harus diperlakukan sama semua orang. Selama dilakukan sebagaimana mestinya itu adil. Dan ditunjang, didukung oleh aparatnya yang benar-benar bijaksana. Mulai dari polisi, jaksa, hakim, benar-benar bijaksana dia memutuskan suatu perkara itu benar-benar dalam gitu. Jadi bukan hanya membaca berkas, dengarkan laporan ini, laporan itu diputus orang. Saya tidak sepakat dengan itu. Karena apa? Menghukum orang itu menyangkut masa depan nasib dia. Jadi harus benar-benar hati-hati. Makanya selalu saya sampaikan sama kalian itu, sudah mengatakan bahwa lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Bahkan yang dia ragu anak ini salah atau tidak. Tidak boleh dihukum. Harus benar-benar yakin dia. Saya berharap membebaskan orang itu, kalau tidak bersalah, bebaskanlah. Meskipun dia tidak ngasih uang. Supaya apa? Orang yang nggak salah jangan dihukum. Orang yang salah, dihukumlah dia sesuai dengan perbuatannya yang pantas. Setuju ya, teman-teman ya? Siap, setuju. Ada yang bertanya sampai di sini? Mangga. Hukum kita ini, ya, ini saya berharap kalian paham benar-benar nih. Hukum kita ini ada tata caranya. Ya. Ada tata caranya. Tidak boleh melakukan proses hukum di luar daripada tata cara. Kalau dilakukan di luar tata cara, bubar negara kita ini, teman-teman. Jadi ketika ada beredar di medsos seliweran para ahli hukum ngomong, kalian selalu kembali ke prosedur, tata cara. Ya. Kalau tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan tata cara, berarti ahli-ahli itu hanya pencitraan, nyeneng-nyenengin orang aja supaya followernya naik. Bukan mengedukasi masyarakat. Ya. Kalau saya tidak, saya akan memberitahu kalian yang benar. Barangkali kalian tidak sepakat, tidak setuju, ya, tapi itulah yang benar. Bisa saja loh saya memberitahu kalian yang kalian senang-senang aja, menyenangkan kalian supaya kalian subscribe sama saya. Tapi kan membodohi namanya. Kalau Bang Benny enggak, saya akan memberikan saran kepada kalian apa adanya. Bukan hanya menyenangkan kalian. Karena banyak teman-teman, kalau menguntungkan dia setuju. Tapi kalau nggak menguntungkan, dia nggak setuju, ribut dia. Prihatin Surbakti itu juga, yang menguntungkan dia oke, katanya. Yang merugikan dia nggak mau, hancur kita. Ya, bubar negara ini kan teman-teman. Jadi setuju tidak setuju, suka atau tidak suka, kita harus patuh itu hukum kita itu. Yang kita sudah sepakati itu. Makanya semua proses hukum harus sesuai dengan tata cara. Atau bahasa hukumnya itu hukum acara pidananya. Termasuk tadi penahanan tadi diatur di hukum acara pidana. Kalau bahasa saya begini ya. Kalau misalnya seseorang kita tuduh, kita hujat, kita salah-salahin dia dengan perbuatannya. Coba kalian pikirkan, dibalikkan ke kalian. Kalau kalian di posisi dia gimana? Mau diperlakukan seperti itu juga? Kalau mau, ya oke kita ikuti itu. Tapi takutnya saya nanti giliran kepada kita nggak mau juga seperti itu. Makanya kembali ke patokan hukumnya. Jadi kalau kita patokan hukumnya nggak ada yang bisa protes. Orang udah sepakat begitu kok. Balikkan kepada diri kita teman-teman. Kalau kita diperlakukan gitu gimana? Dan hukum itu semua tadi ada tata caranya saya bilang. Dan ada azasnya teman-teman. Ada teori yang nggak bisa kita hilangkan.
contoh ya, contoh azas hukum kita. Tidak boleh orang dihukum 2 kali dalam kasus yang sama. Itu azas hukum. Tidak boleh dia dihukum 2 kali dalam perkara yang sama. Nah, karena Denny benci sama si Prihatin, dia maunya si Prihatin dihukum 4 kali. Tapi giliran Denny yang kena, dia nggak mau dihukum. Nah, itu kan nggak benar. Ya. Harusnya nggak seperti itu. Kita tetap berpatokan kepada hukum kita dan azasnya. Dan orang yang membela diri karena terpaksa tidak dipidana gitu. Itu hukumnya. Suka atau tidak suka, begitu dia. Selama bisa dibuktikan di depan hakim bahwa dia memang membela diri, meskipun dia membunuh orang, tidak bisa dihukum. Jangan nanti ini hanya berlaku bagi kita yang ketika kita yang jadi tersangka. Tapi ketika orang lain tersangka, oh nggak bisa, dia harus dihukum. Bubar negara kita nanti. Paham ya teman-teman ya? Ada banyak hal azas hukum itu. Misalnya nih, orang karena pengaruh daya paksa melakukan tidak pidana, tidak dihukum. Ya, misalnya nih saya todong anaknya si Surbakti nih. Surbakti, kau nyuri singkong sana. Kalau enggak, ku tembak anakmu, ku bilang. Lalu dia karena takut anaknya saya tembak, dia nyuri singkong. Si Prihatin nggak bisa dipidana. Karena dia terpengaruh daya paksa tadi. Itu bukan kata saya, teman-teman. Hukum kita begitu. Jadi kalau keadaan seperti itu nggak bisa orang dihukum. Atau begini, saya dengan Prihatin ini jalan-jalan ke Danau Toba lalu kapal pecah, bom. Sangkutlah kami di sebatang kayu bertahan. Kayu ini nggak sanggup menahan kami berdua. Terus saya dorongkan si Prihatin ini biar saya selamat. Saya nggak bisa dihukum. Itu namanya overmah. Keadaan terpaksa dia harus buat. Itu azas-azas hukum kita. Dan ini berlaku umum. Jadi bukan hanya masalah di sungai aja. Di tempat lain pun kalau kisahnya seperti itu, tidak dihukum. Tapi semua nanti ini hakim yang akan menilai. Dibawa ke hadapan hakim, disampaikan hakim yang menilai. Makanya saya berharap hakim kita seperti hakim yang tadi. Turun dia ke lapangan. Cek. Bukan berarti dia yang turun. Dia bisa nyuruh Prihatin, nyuruh Suko, siapa aja lah ajudannya kan. Selidiki, benar nggak ini? Jangan-jangan mereka nipu ini. Begitu baru keren. Kalian bisa paham ya, jangan kalian tidur pula, capek-capek aku ngomong. Ya, besok Panglima kita angkat jadi hakim lah. Jadi hakim bau. Jadi gitu. Jadi semua sudah ada aturannya. Dan kita tidak boleh tidak setuju. Kalau nggak setuju kita ya berarti udahlah hukum barbar aja, suka-suka aja. Siapa yang kuat, dia yang lah yang menang. Nah, makanya harus penegak hukum itu profesional. Paham dia hukum. Polisi, jaksa, hakim, pengacara harus dia ngerti hukum. Kalau nggak mampuslah kita. Karena saya suka sama Suko jadi hakim. Padahal Prihatin yang pintar, yang bijak kan. Karena Prihatin aku nggak suka, nggak aku jadikan dia hakim. Mampuslah kita. Ini ada yang nanya nih, izin Bang Ben terkait saya paksa dalam kasus FS. Nah, kasusnya itu pembunuhan udah pasti ya. Itu tidak masuk daya paksa dia. Karena apa? Ada jeda. Ada tempat berpikir dia. Kalau orang daya paksa tadi tidak sempat berpikir dia itu. Mau nggak mau segera. Contoh daya paksa gini. Saya nih pulang dari kantor sampai di rumah. Saya lihat istri saya diperkosa. Wah ini langsung nih cabut senjata tembak itu dia. Itu nggak bisa dihukum. Ya Panglima. Tapi kalau saya sempat berpikir juga ngambil dulu ke sana itu udah nggak ini. Tidak ada waktu lagi, cepat dia sama dengan membela diri. Kita diserang, nggak ada waktu lagi langsung kita tonjok dia, tahu-tahu mati gitu kan. Nggak dihukum kita.
Jadi kalau cerita Pak Sambo, kalau saya nilai dia tidak, dia tetap dihukum. Pembunuhan menurut saya kena. Tapi kalau berencana, nah ini perlu diperhatikan. Ya, kalau perencanaan itu perlu diperhatikan, teliti kita. Kalau pembunuhan, ya. 338, ya. Karena sudah jelas, ada orang mati, ada yang nembak. Nggak bisa dihilangkan. Tapi apakah berencana atau tidak, nah ini pertimbangannya perlu. Ya, banyak hal ya. Di video saya yang udah saya bikin 4 hari yang lalu tuh, kalau kalian nonton, ya, motif tidak penting untuk pembuktian, tapi penting bagi hakim untuk memutuskan perkara ini. Kalau di dalam hukumnya pidananya, motif itu tidak disebut. Barang siapa yang membunuh dihukum begitu aja. Tidak ada ditulis di situ. Barang siapa yang membunuh karena ini dipidana, nggak ada. Karena itu nggak ada. Jadi motif itu tidak penting dalam hal pembuktian. Tapi penting banget untuk hakim. Berdasarkan motif lah nanti hakim ini memberatkannya atau meringankannya. Jadi kesempatan sebenarnya kalau menurut saya kesempatan terdakwa ini atau Pak Sambo menyampaikan motif yang sebenarnya. Ya. Jangan ditutupi. Takutnya kan karena malu akhirnya ditutupi. Harusnya dibuka saja. Itu akan mempertimbangkan. Bisa jadi memberatkan, bisa jadi meringankan kan. Ini kan kita nggak tahu motifnya apa. Tertutup. Pelecehan katanya. Pelecehan bagaimana nggak tahu juga. Dan banyak orang nggak percaya kalau pelecehan. Hakim pun mungkin nggak percaya juga. Kalau perselingkuhan bagaimana? Suka sama suka. Izin Bang Ben. Ya. Izin nih terkait yang tadi. Sebenarnya arahnya bukan ke FS-nya, tapi ke anak buahnya. Dia yang misalnya ada yang dituduh mengambil CCTV. Itu kan dia hanya melaksanakan perintah atasan. Sedangkan kalau dia tidak melaksanakan perintah atasan, salah juga dalam kedinasan. Di mana dianggap tidak loyal. Nah itu gimana Bang? Dia kan dipaksa oleh doktrin kedinasan bahwa dia harus melaksanakan perintah atasan. Itu loh, Bang. Makasih. Aku suka yang gini, berarti kalian nyambung ya, Fitri nyambung ya. Inilah hukumnya penghapusan pidana. Di dalam yang kamu sebut itu di dalam pasal 51. Di dalam pasal 51 KUHP, kalau di dalam perintah kedinasannya, atas perintah atasan, tidak dipidana. Tapi di sana tegas disebut atas perintah atasan yang sah. Contohnya perintah atasan yang sah apa? Hakim memerintahkan algojo untuk mengeksekusi terpidana. Hakim ini kan memerintahkan nih kepada tukang pancungnya nih. Kau pancung anak itu katanya. Memancung tadi pidana bukan? Membunuh orang, nembak orang itu pidana kan? Karena dia diperintah atasannya yang sah, tidak dipidana. Nah, sekarang kita balik dengan kau tadi. Benar nggak perintah atasannya itu benar nggak? Merusak CCTV itu perintah benar nggak? Tidak benar, Panglima. Tidak benar. Masa disuruh merusak CCTV mau? Itu kan bukan perintah yang sah. Sah dalam arti sah dalam hukum ya. Paham ya, Pedia? Makanya jadi tersangka itu semua itu. Kecuali di ayat 2-nya, di pasal 51 ayat 2. Kecuali dia tidak tahu. Dia tidak tahu dan dia beretikat baik, dia pikir dia memang melaksanakan tugas itu. Itu tidak dihukum. Ya. Contohnya misalnya, kau tangkap si Anu, diperintahkan nih, ditangkap. Borgol, bawa masukkan sel katanya. Itu kan melakukan pidana tuh. Nangkap orang, masukkan sel. Padahal salah ya. Si anak buah kan nggak tahu orang perintahnya benar.
memang tugas dia juga menangkap, diperintah sama komandan, dia dilaksanakan. Padahal perintah tadi salah sebenarnya. Tapi karena dia nggak tahu dan niatnya memang baik melaksanakan tugas, dia tidak dipidana. Pertanyaan kita dengan kasus itu tadi, apa dia nggak tahu bahwa merusak CCTV salah? Harus perintah yang sah. Itu dia. Izin Panglima. Ya. Tanya, Bang. Ya. Ini saya mau tanya masalah keadilan, Panglima. Oke. Ya. Di sini saya mau bertanya dari sikap penyidik, dari sikap yang ditentukan penyidik, kan semuanya penyidik ini kan memang ini ranahnya penyidik, ancaman di atas 5 tahun, ini ditahan atau tidak, ini memang kalau secara hukum ini ranahnya di penyidik. Penyidik ini kan pasti punya perhitungan-perhitungan, Panglima ya. Kenapa dia nggak menahan, itu pasti ada perhitungannya. Betul. Dan kenapa dia harus menahan, itu pun juga ada perhitungan. Betul. Perhitungan yang pertama di sini, yang mungkin dalam benak saya, yang sedikit saya sanksikan, satu, kan ada aturan-aturan, takut menghilangkan barang bukti, takut melarikan diri, Ya. itu, terus takut berbuat hal yang sama, mengulangi kesalahannya lagi, Ya. ini. Keempat, bisa juga takut merekayasa Ya. suatu perkara itu. Satu, kalau saya ambil dari takut melarikan diri, ini kan intinya sudah dicekal, jadi dia tidak bisa untuk melarikan diri. Ya. Itu. Apakah dari pihak penyidik ini tidak berpikir bahwasanya si istrinya Pak Sambo ini salah satu orang yang mampu, dalam arti mampu untuk membeli situasi atau semacam apa? Bisa nggak di situ kemungkinan terjadi? Itu yang pertama. Nah. Terus yang kedua, merekayasa suatu perkara. Misalkan contoh, karena dari awal di sini kan polisi sendiri menurut saya intinya tidak percaya terkait pelecehan seksual, sehingga terjadilah SP3 di sini. Ya. Dan ini kan berarti di sini kan bisa dikategorikan, dianggap istrinya Pak Sambo ini telah merekayasa, ada suatu rekayasa keterangan kan gitu. Apakah di sini selaku penyidik tidak khawatir bila mana nanti ini tidak ditahan, akhirnya dia membuat suatu rekayasa lagi atau bagaimana, Pak Imam? Oke. Itu pertanyaan saya, Ini Pak Imam. pertanyaan barangkali itulah yang menjadi pertanyaan masyarakat juga ya kan. Kenapa begini kan? Tadi kita sudah sepakat itu wewenang penyidik. Nggak bisa kita intervensi penyidik. Harus begini otakmu kita bilang. Kalau kita nggak setuju, kita ubah undang-undangnya aja. Kalau mau nahan, jangan lewat penyidik, harus lewat Basuki gitu misalnya kan. Tapi faktanya, Bas, penyidik yang diberi wewenang. Makanya kita hanya berharap penyidik kita ini profesional, jujur, itu aja. Betul, Bang Imam. Kalau kita melawan seperti itu, kita nggak percaya penyidiknya, udah mampus lah negara kita ini nanti. Kecuali kita rubah undang-undangnya, Mas. Kalau mau menahan orang, harus tanya Ustadz dulu, tanya pendeta dulu misalnya. Bikin undang-undangnya begitu. Sekarang faktanya, nyatanya bahwa yang berwenang menentukan orang ditahan atau tidak penyidik. Betul. Sama dengan hakim nih, yang berwenang menghukum dia. Berapapun yang dihukumnya itu gak bisa kita bantah. Mau suka, mau tidak, wewenang dia. Makanya kita berharap penegak hukum kita tadi, semua saya bilang tadi, harus ahli hukum, harus punya iman, harus jujur, tidak korup. Itu aja cuma bisa maju negara kita ini. Kalau kita musuhi hakim, bagaimana jadinya nanti? Kalau kita musuhi polisi, kau bayangkan aja 2 hari aja kami polisi ini unjuk rasa gimana?
2 hari aja kami diam di rumah semua, polisi seluruh Indonesia nih. Kacau kan? Terus disuruhkan yang lain nangani, bilang kacau lah semua. Jadi satu-satunya jalan kita mendorong supaya aparat keamanan kita, aparat hukum kita itu benar-benar ahli hukum, jujur, punya iman, dan memang niatnya dia untuk menegakkan hukum, bukan cari duit. Saya yakin pertanyaan Basuki ini beredar itu, nggak percaya orang. Kenapa ini ditahan, kenapa ini enggak ditahan? Nah, itu kan sudah berantem nanti kita jadinya kan. Orang mau dia ya kan. Kemarin ada Vanessa Angel punya bayi, ditahan juga ya. Kenapa itu ditahan? Coba kalau dibalik, kenapa dulu waktu Vanessa Angel kita nggak ributkan aja? Dibalik coba. Lalu ada lagi yang anggota DPR itu siapa tuh? Angelina Sonda. Angelina Sonda. Nah, dia punya bayi ditahan juga. Kenapa dulu kita nggak ribut supaya dia nggak ditahan? Kenapa yang ini kita ributkan? Harusnya dibalik coba. Iya kan? Menurut kalian sebaiknya gimana? Ini sebelum saya buat polling lagi nanti. Menurut kalian ya, kita kan pengennya kita istri Pak Sambo ditahan. Ya kan? Banyak yang berpendapat begitu. Apakah kita sepakat bahwa ketika nanti kejadian yang sama, meskipun punya bayi, harus ditahan? Jangan nanti giliran kita nggak mau ditahan. Giliran keluarga kita nggak mau ditahan, tapi keluarga orang harus tahan. Sepakatnya gimana coba? Makanya coba kita balikkan, aku bilang dulu kasus Vanessa Angel. Kenapa waktu Vanessa Angel kita nggak minta ngotot, kita unjuk rasa kita supaya nggak ditahan? Jadi kedepannya nanti begitu aja kita buat. Pokoknya mau sakit-sakitan pun, mau apapun, tahan terus. Gitu. Gimana menurut kalian? Gimana Fitri? Izin Bang, kembali ke tadi parameter bahwa apakah dia berpotensi menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan. Kalau memang tidak, ya demi kemanusiaan, mending tidak sih. Berarti kalau punya bayi. Kalau begitu semua nanti ke depannya jangan kita tahan, berarti kan? Kalau tidak ada potensi yang tadi, nggak usah ditahan Bang, kasihan ke anaknya sih. Berarti kau suruh lagi kembali ke prosedur. Ya, berarti sesuaikan prosedur gitu. Kalau sesuaikan prosedur kan terserah penyidik lah. Ini bagaimana baiknya? Mudah-mudahan pemerintah kita, DPR itu lihat dia supaya jangan jadi ribut. Setiap ada nanti ya, wanita yang punya anak bayi jadi tersangka, ribut terus kita nanti. Tetapkan aja sudah, ya kan? Nggak peduli dia harus ditahan misalnya, atau sebaliknya demi kemanusiaan ya jangan ditahan gitu. Tapi teman-teman saya ingatkan lagi, ditahan atau tidak ditahan sama aja. Toh kalau diponis nanti masuk penjara juga. Kalau ditahan dipotong masa tahanannya. Kalau nggak ditahan, nggak dipotong masa tahanannya. Nggak akan ada dikurang-kurang, nggak ada ruginya kalau menurut saya. Jadi tujuan kita ini ribut-ribut ini apa ini sebenarnya kan? Supaya ribut gitu itu gimana? Izin Bang, kalau putusannya misalnya setelah ditahan ternyata bebas dia, tidak terbukti bersalah, gimana Bang? Rehabilitasi, ganti rugi. Kan ada video saya sudah ada itu. Itu bisa sampai 600 juta itu ganti ruginya. Ya. Tapi apakah ganti ruginya ini dikabulkan? Gak tahu juga kita, Fit. Kasus Sengkon Harta. Sengkon Karta. Tahun 70 berapa tuh.
Sengkonkarta ini dituduh membunuh, di penjara lah ya. Setelah di dalam penjara, dia ketemu sama pembunuh aslinya. Ya. Pembunuh aslinya di dalam ketemu dia dan ngaku bahwa dia yang membunuh. Dia ceritakan sebenarnya begini. Oke? Ribut. Sementara Sengkonkarta udah dimasukin penjara udah berapa tahun tuh. Bagaimana ceritanya nih? Sementara pelakunya udah yang lain. Dan pelaku yang asli dihukum juga. Semua di dalam. Yang aslinya sudah ngaku di penjara. Yang tertuduh tadi pun di penjara juga. Kan bingung. Makanya timbullah upaya hukum peninjauan kembali. Nah, dibuatlah upaya hukum peninjauan kembali atau PK itu. Dilepaskanlah orang ini berdasarkan itu. Lalu dia minta rehabilitasi, tuntut ganti rugi. Nggak dikabulkan. Sampai mati kawan itu. Tapi hukumnya sudah ada, Pit. Kau salah tembak, salah tahan. Ada hukumnya minta ganti rugi. Pertanyaan saya, apakah dikabulkan atau tidak? Bagaimana coba? Mudah-mudahanlah negara kita ini kaya raya. Jadi kalau ada orang nuntut ganti rugi dibayar gitu. Sampai mati Sengkonkarta itu nggak dibayar. Dia di penjara, anaknya kocar-kacir, rumah dijual untuk ngurus ke sana, ini hancur lebur. Ternyata setelah ketahuan pelakunya dia bebas, tuntut ganti rugi yang diamanatkan undang-undang nggak dikabulkan sama hakim. Kalau dulu, zaman dulu sudah ada lang maut, aku pasti bikin celengan sama kalian. Ayo kita patungan, kumpulin 5.000 ewang. Kita kasih dia biar bisa kerja lagi kan. Izin Panglima. Ayo Pak, mangga. Tadi sebetulnya dari tadi mau nanya, cuman cuaca sama kondisi sinyal. Tadi berkaitan dengan rekonstruksi nih, berkaitan dengan kondisi yang sedang viral. Ya. Wajibkah seorang kuasa hukum atau pengacara menghadiri rekonstruksi? Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, pihak dari kuasa hukum korban menghadiri rekonstruksi tapi diusir oleh penyidik. Nah, pertanyaannya, hal ini pernah juga terjadi dengan kita. Berkaitan dengan KDRT, pihak penyidik melakukan rekonstruksi tanpa kita ketahui dan kita sempat menyampaikan somasi semacam keberatan Panglima. Mohon dalam hal ini refresh mungkin penyegaran dan juga pemahaman bagi kami. Terima kasih Pemindah. Oke, terima kasih Pak. Jadi yang pertama ya, kita bicara prosedurnya, ya, formilnya, hukumnya seperti apa sih? Kalau hukum, jadi kalau hukumnya Pak, hukumnya ya, jangan nanti kalian salahkan saya. Hukumnya yang berhak didampingi oleh pengacara adalah tersangka. Ya, tersangka yang berhak didampingi. Apalagi kalau ancaman 5 tahun. Malah wajib didampingi tersangka, didampingi pengacara tuh. Dalam rekonstruksi itu yang hadir di sana adalah yang pertama penyidik, karena dia yang melakukan rekonstruksi. Tujuannya kan untuk membuat terang perkara ini. Ini sebenarnya kerjaan penyidik. Nggak rekonstruksi pun nggak apa-apa, nggak harus rekonstruksi. Rekonstruksi ini dilakukan supaya meyakinkan dia aja, dan meyakinkan hakim gitu loh. Tidak harus, jadi tidak semua perkara direkonstruksi. Kalau dia nggak perlu direkonstruksi, direka ulang, barangkali ini para saksi bohong. Barangkali tersangka ini bohong. Jadi disuruh, coba kau lakukan. Bagaimana sebenarnya kejadiannya? Reka ulang namanya. Itu kegiatan penyidik. Ya, tidak dilakukan pun nggak masalah itu. Nah, ketika dilakukan itu, tersangka kan wajib dia didampingi. Itu memang wajib didampingi pengacaranya. Jadi yang di situ pengacara tersangka wajib ada. Dan dia harus ada memang. Lalu penyidik sebagai
pelaksana kan. Itu saja sebenarnya. Yang lain tidak terlalu penting. Nah, kalaupun perlu jaksa ini pengen tahu juga dia kan. Karena dialah nanti yang mewakili korban di persidangan. Jaksa. Jadi dia kalau mau ikut boleh. Jadi dalam hal ini Pak, korban ini diwakili oleh negara. Penyidik dan jaksa. Makanya dari di persidangan itu pengacara pelapor nggak ikut sidang dia. Dia nonton aja. Yang ikut berdebat di persidangan kan pengacara tersangka, jaksa, dan hakim. Karena korban ini diwakili oleh negara. Dalam hal ini penyidik dan jaksa. Beda dengan sistem hukum di luar negeri. Kembali ke sistem hukum tadi. Sistem hukum kita memang begitu. Ya. Kecuali perdata. Kalau perdata tidak. Dia bisa mewakili dirinya sendiri. Atau pengacaranya bisa mewakili bersidang di pengadilan. Tapi kalau pidana, korban diwakili oleh negara. Ini banyak sebenarnya kalau kita bicara sistem hukum jadi banyak kekurangan memang. Sekarang gini, ketika keluarga kita jadi korban, dipukuli orang sampai babak belur, lalu diponis hakim 2 bulan, kecewa kita kan? Pasti kecewa kan? Tapi kita nggak bisa buat apa-apa kan? Yang bisa banding adalah jaksa. Kalau jaksanya nggak banding, udahlah. Nggak bisa apa-apa kita. Karena memang jaksa yang mewakili di persidangan. Atau di dalam penyidikan, polisi yang mewakili. Jadi intinya sebenarnya kalau kita bahasakan berpihak, ya dalam tanda kutip ini, jaksa berpihak kepada korban. Penyidik berpihak kepada korban. Tapi dalam tanda kutip ya. Bukan berpihak karena dibayar gitu ya. Itulah kelemahannya sistem hukum kita, Pak. Ya, jangankan rekonstruksi tadi sudah diponis, ada banyak tuh. Dia kasus ini aja nih, kasus Ade Armando. Dipukuli dia sampai babak belur, ditelanjangi, diseret-seret, dipermalukan itu. Diponis hakim 6 bulan. Bingung dia juga, nggak bisa apa-apa. Karena sudah diwakili oleh jaksa gitu Pak. Jadi kalau saya ditanya pendapat pribadi, aku tidak sepakat ini. Harus diperbaiki sistemnya ini. Supaya ada rasa adil. Ya. Tapi kalau kita bicara sistem hukum dan aturan memang begitu Pak. Makanya walaupun pengacara korban itu tidak dilibatkan ribut-ribut, polisi diam aja kan Pak. Tetap aja jalan.